proyeknya adalah tiap anak seperti biasa mengerjakan sendiri-sendiri dari awal sampai akhir, tapi sekarang flowchart-nya saya bebaskan. Anda mau buat flowchart yang seperti apa? Oke ya, saya jelaskan teorinya. Jadi nanti dibuat seperti makalah. Ya, jadi karena ini pertemuan terakhir ya, jadi dibuat seperti makalah ya. Nah, makalahnya itu adalah yang pertama dikasih dasar teori. Oke ya, dasar teorinya itu tentang apa? Tentang Dijkstra. Di internet banyak sudah Dijkstra itu apa sih? Nah, ya, kemudian yang pertama dasar teori. Setelah dasar teori, baru dilengkapi seperti biasa. Ya, dilengkapi seperti biasa, mulai dari permasalahan, penyelesaian masalah, sampai nanti ketemu dengan flowchart. Ya, dan selain flowchart, lengkapi dengan pseudocode. Jadi waktu pengumpulan dari proyek ini adalah sebentar ya, hari Selasa tanggal 14 Desember. Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mengenai penulisan laporan proyek? Mas, Mbak? Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, Mas. Tadi yang Dijkstra tadi apa, Bu? Saya kurang jelas. Dijkstra. Dijkstra ya, Bu? Dijkstra. Namanya Dijkstra. Jadi penentuan rute terpendek. Jadi kalau misalnya kita mau ke nanti saya terangkan. Namanya penentuan rute terpendek dengan Dijkstra. Kemudian implementasi realnya kayak apa sih? Nanti juga saya jelaskan. Baik, Bu, namanya Dijkstra. Karena kenapa kok dengan Dijkstra? Karena metodenya sebenarnya banyak, tidak hanya Dijkstra. Tapi ini kita ambil salah satu contoh saja Dijkstra. Nanti kalau Anda proyek akhir ya tugas akhir, nanti bisa pakai macam-macam. Gitu. Nanti saya terangkan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya. Jelas, Bu. Oke, seperti biasa outline-nya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, contoh aplikasi real dari Dijkstra itu dipakai apa sih? Misalnya gini, Mas Mbak. Ya, misalnya kalau misalnya kita mau implementasinya misalnya untuk penentuan misalnya ya dalam sebuah sistem informasi ya ada pasien misalnya, ada kecelakaan di sebuah jalan raya ya. Ada kecelakaan di sebuah jalan raya ya. Kemudian kecelakaan itu terjadi di jalan di Kertajaya misalnya, di salah satu jalan yang ada di Surabaya. Nah, sekarang pasiennya ini harus dibawa ke rumah sakit mana? Nah, itu maka rumah sakitnya itu dicari yang rumah sakit yang rutenya terpendek gitu loh. Nah, jadi kita kalau bukan rutenya terpendek, sorry. Misalnya rumah sakit mana yang terdekat dengan kita. Nah, maka itu nanti misalnya rumah sakit yang terdekat kita langsung ngira-ngira, oh Putri. Padahal kalau misalnya di Surabaya ada beberapa rumah sakit, ada Putri, ada rumah sakit Haji, kalau kecelakaan itu terjadi di Kertajaya. Nah, sekarang misalnya mana yang lebih dekat, apakah Putri atau ke rumah sakit Haji tadi? Ya, maka dia bisa merutekan itu tadi. Ya, jadi merutekan ya rutenya harus lewat jalan mana. Jadi mau menuju ke rumah sakit Putri atau mau menuju ke rumah sakit Haji tadi, rutenya ternyata dari Kertajaya, ternyata ya setelah dilihat jarak terpendeknya adalah dari Kertajaya, kemudian lewat jalan Mawar, lewat jalan ini baru menuju ke Putri gitu. Jadi karena sebenarnya kalau misalnya kecelakaan itu terjadi di Kertajaya misalnya, kalau ternyata yang terpendek itu Putri misalnya, dia sebenarnya bisa lewat rute A. Rute A itu misalnya dari jalan A menuju ke jalan B, ke jalan C, baru ke Putri. Bisa juga dia lewat rute jalan D, jalan E, jalan F, baru ke Putri. Kan bisa begitu. Nah, sekarang menentukan mana yang terpendek. Nah, itu bisa menggunakan algoritma Dijkstra ini tadi gitu. Jadi implementasinya untuk menentukan rute terpendek. Ini juga yang dipakai oleh Google, walaupun kadang kita dilewatkan di jalan
jalan yang ini ya. Jadi kalau misalnya Anda, rumahmu mana sih? Oh, rumahku di jalan ini. Anda enggak tahu, tapi Anda pakai Google Map kan gitu ya. Turn left, turn right ya. Dia kan sebelum menentukan rutenya tadi kita dilewatkan mana. Nah, dia Google menggunakan algoritma rute terpendek untuk menentukan. Cuma parameternya dia lebih rumit. Yang pertama, kalau misalnya berbasis jarak, harusnya dia lewat dari rute A menuju ke rute B, ke rute C, baru ke D misalnya. Tapi kalau Google itu mempertimbangkan faktor macet misalnya ya, nah, maka itu ada parameter-parameter lain yang bisa ditambahkan. Nah, kalau yang saya terangkan hari ini, itu adalah fokus pada asumsi jarak saja. Jadi tidak mempertimbangkan faktor lain. Kalau Google beda lagi nanti ceritanya. Jadi kalau proyek akhir beda lagi, mulai dari misalnya kayak tadi ya, faktor macet. Ya, kalau lewat sini memang paling dekat, tapi dia macet. Maka pembobotannya jadi berapa? Ya, misalnya menuju ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini paling lengkap misalnya. Atau rumah sakit ini itu juga ada pembobotannya. Jadi beda lagi kasusnya. Oke, sampai sini untuk implementasi realnya sudah jelas atau masih bingung? Jelas ya, Mas, Mbak? Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. jadi pakainya realnya seperti itu. Salah satunya di Google Map ya, yang Anda sering pakai itu. Oke, ini ada permasalahannya ya. Buatlah flowchart untuk menentukan jarak minimal dan rute dari titik 1 ke titik 5. Titik 1 ke titik 5. Jadi ibaratnya kita bikin kayak node-node gitu loh ya, titik 1 ke titik 5. Gitu ya. Nah, kalau 1 ke 5 sebenarnya kan variatif. Anda bisa lewat dari 1 menuju ke 2 menuju ke 5 kan gitu ya. Bisa juga dari 1, 3, kemudian ke 4, baru ke 5 kan gitu ya. Bisa juga dari 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, kemudian ke 4, kemudian ke 5. Artinya banyak alternatif. Nah, sekarang alternatif mana yang kita pilih kan gitu ya, alternatif mana yang kita pilih. Nah, itu kita akan lewati tahapan yang ada di sini. Ya, jadi ini itu adalah node-nya, node 1, node tujuan ya. Jadi kalau ini dari titik 1 ke titik 5 artinya dari node 1 menuju ke node 5 gitu. Rutenya mana yang harus dilewati? Dia harus lewat node mana saja. Sedangkan 1 ini adalah jarak dari 1 ke 2 itu 1. Ini kalau misalnya kilometer ini bisa 1 kilometer gitu loh Mas Mbak. Ya sebenarnya bisa dihitung gampang aja sih. Rute terpendeknya lewat mana Bu? Nah, kalau misalnya ini lewat jalur yang di sini, maka ini 1 tambah 5 berarti 6 kilo jaraknya kan gitu logikanya. Ya, kemudian misalnya kalau lewat 1, 3, 4, terus 5, maka 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Kan gitu, 6 kilo. Kalau lewat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke sini 1, ini ke 1, 2, 4, 5. Oh sebenarnya berarti rute terpendeknya, nanti jawabannya adalah sepanjang 5 kilo, kan gitu ya rute terpendeknya, ya jaraknya ya. Dengan rute dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 gitu. Kalau kita sebagai manusia yang dikaruniai Allah kecerdasan langsung bisa ngomong, berarti rutenya dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Cuma karena ini program harus ada mekanismenya gitu loh, untuk menjelaskan ke komputer itu, gini loh caranya ngitung kan gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, cara penyelesaian masalah, oke ya. Untuk penyelesaian shortest path problem ya atau rute terpendek ya, maka kita tentukan dulu asalnya mana, mau menuju ke mana. Tadi sudah jelas, dari mana ke mana tadi ceritanya? Node berapa ke node berapa? 1 ke 5 Bu. Ya, 1 ke 5. Jadi ibaratnya kalau kondisi real mau ke rumah sakit ya, Jalan Kertajaya itu kita asumsikan node 1, misalnya gitu. Jalan Mawar itu kita asumsikan node 2. Jadi kita kasih node di titik-titik tertentu gitu loh. Kondisi realnya kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bikin Dijkstra ya kita punya seperti ini nih. Y dan Z kita buat seperti ini. Y ini adalah jarak minimal ya. Sedangkan yang di atas ini adalah nama titik atau nama node-nya ya, nama titik atau nama node-nya. Sedangkan Z ini adalah rute sebelumnya. Oke ya, diinget-inget ya. Jadi kita punya Y, punya Z, punya nama titik ya. Y isinya jarak minimal, Z adalah rute sebelumnya. Oke, kita lihat di sini.
Saat awal pada setiap titik selain titik asal, ya nilai Y diinisialisasi dengan nilai yang besar, diasumsikan sebagai M. Dan Z diinisialisasi dengan 0. Z itu mana sih? Ini Z, ya. Kemudian nilai Y, kecuali titik asal, ya, maka dia diberi nilai M. Nah, kita lihat sekarang. Kita punya node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. Ini 1 itu adalah di sini. Dia adalah nama titiknya atau nama node-nya. 2, ini adalah nama node-nya. 3, nama node-nya. 4, nama node-nya. 5, nama node-nya. Dan ini tuh sama dengan ini tadi. Sampai sini ada yang bingung? Belum ya? Ini masih penentuan node-nya. Kemudian titik asalnya ya saat awal setiap titik selain titik asal ya diinisialisasi dengan ini tadi. Nah, maka yang ini kita beri 0, 0 karena dia titik asal. Kalau titik asalnya kita kasih 0, 0 gitu awalnya. Karena kan 1 mau ke 5 toh. 0, 0. Selain itu nilai Y ini kan Y, Z. Nilai Y-nya diinisialisasi dengan nilai M ya. Sedangkan nilai Z-nya diinisialisasi dengan titik 0. Ini 0. Ini M, ini 0 ya. Ini M, ini 0. Ini M, ini 0. Yang di sini tetap 1, di sini 3, ini 2, 5, 1 sesuai dengan yang di sini. 1, 3, 5, 2, 1. Ada pertanyaan enggak, Mas, Mbak, sampai sini? Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu proses dimulai dari titik asal ya, yaitu titik 1 sebagai titik aktif. Titik satunya ya. Titik 1 punya jalur kedua titik, ya titik 2 dan titik 3. Titik 1 punya jalur aktif kedua dan ketiga. Gini. Oke ya, kemudian saat mendapatkan ada jalur dari titik 1 ke titik 2 ya, maka nilai Y pada titik 1 ditambahkan dengan jarak dari titik 1 ke titik 2. Jika dia lebih kecil, maka jika penambahan ini lebih kecil ya, maka akan menyebabkan 3 hal. Yang pertama, nilai Y pada titik 2 digantikan dengan nilai penambahan tersebut. Nilai Z diganti dengan titik 1. Ya, informasi ini sudah oke. Ya, jadi nilai Y-nya digantikan dengan nilai penambahan. Nilai Z-nya digantikan dengan titik 1. Oke, kita coba ya. Gimana tadi rumusnya? Ya, saat mendapatkan ada jalur titik 1 ke 2, maka nilai Y-nya pada titik 1 ditambahkan dengan jarak dari titik 1 ke titik 2. Oke. Y itu yang ini ya. 0 ditambahkan dengan jaraknya, kan gitu ya. 0 ditambahkan dengan jaraknya. Karena dia lebih kecil ya, karena ini kan M-nya besar, berarti nilai yang sangat besar ya. Ini ya nilai yang besar ya. 0 ditambah 1 karena lebih kecil, maka di sini diganti 1. Di sini digantikan dengan titiknya, berarti di sini 1. Coba kita lihat di sini. Maka di sini 1, di sini 1. Ada yang bingung nggak sampai sini? Asal angka 1, 1 ini ada yang bingung nggak? 1 ini karena dia asalnya 1 ini karena dia asalnya dari node 1. Gitu. 1 yang di sini dari mana? Kan nilai awalnya kan Y-nya 0. Jaraknya di sini 1, maka ini 0 tambah 1 gitu. Nah, sekarang yang ke sini, yang warna biru dulu yang perhatikan ya. Nah, di sini kan dia 3, nggak ada perubahan. Ini awalnya kan M sama berapa ya? Ini kenapa kok 3 ini di sini? Ayo, dari mana asalnya? Jaraknya dari jarak ke titik 1, Bu. Ya, 0 ditambah 3, maka di sini 3. Kenapa kok di sini 1? titik asalnya, Bu, titik asalnya 1. Ya, titik asalnya 1. Oke, jelas ya? Gampang kok, makanya. Oke, lanjut ya. Sekarang biru berikutnya. Biru berikutnya nih. Biru berikutnya, yuk di sini kenapa kok 2? Yuk dari mana asalnya? Ini kan sudah 1-1 tadi ya. Ini 2-2 ya. Awalnya sudah di sini 2-2 belum? Oh, masih 3-1 ya. Tapi dia berubah jadi 2-2. Nah, kira-kira dari mana asalnya?
Coba sekarang ke sini ya, Makan ke sini ya. Ke jaraknya. sini ya. Ya. Ya, berarti 1 ditambah 1. Nah, lebih kecil kan ya dari ini ya? Karena Iya. lebih kecil gitu loh. Kalau lebih kecil baru dia berubah Mas Mbak. Kalau nggak lebih kecil biarin aja. Oke. Ya, Oh, jadi 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Berarti di sini dia diganti 2. Oke. Kemudian asalnya dari note berapa? Note Note 2. 2. 2. Maka di sini 2. Makanya dia jadi 22. Oke? Oke ya. Wes, sekarang yang di sebelah sini arahnya ke sini. Awalnya kan dia M0 ya. Maka kalau ini kan jelas sudah 1 tambah berapa? 5. Maka dia jelas lebih kecil karena ini ukuran yang sangat besar sehingga dia jadi 6. Asalnya dari node 2 maka 62. Oke. Ini. Oke ya. Iya. Ya. Ini terus berlaku. Kan sekarang ini sudah ya. Ini sudah. Ini kan belum. Ini juga belum. Yang ini juga belum. Sehingga ini dilakukan ke sini. Ya, ini berapa ya? Yang di sini ini berapa ya? Ini 3 ya ke sini ya. 3. Besar 3. Nyampe mana tadi? Sini ya? Sampai mana tadi? Ini ya tadi ya, ini ya. Ya, karena ini 3 lebih gede ya, maka tidak perlu ada perubahan gitu ya. Kok yang warna biru ya harusnya ya. Ya ini ya, maka nggak perlu ada perubahan ya, karena lebih gede. Kalau ke sini dia perlu ada perubahan ya, 2 tambah 2, karena sebelumnya berapa? M0 ya, 2 tambah 2, maka dia jadi 4 di sini ya. Benar nggak? Ya, 2 tambah 2, dia jadi 4 ya. Kemudian ini asalnya dari 3, sehingga 4, 3. Ya, saya pikir oke. Kemudian terakhir nih ceritanya. Udah sederhana gini aja. Maka berikutnya dia adalah berapa ini? Kok bisa 54? Dari mana asalnya? 4 tambah 1. Betul, 4 tambah 1 dia 5 kan gitu ya. Asalnya dari not 4, maka ini 4. Oke ya, kalau misalnya Bumi kok ada kemungkinan beda nggak Bu? Kalau ini dikerjakan dulu. Kalau tadi kan yang ini dikerjakan dulu, enggak dong. Kalau misalnya ini dikerjakan dulu kan hasilnya sudah jelas lebih kecil. Nggak mungkin ini menggantikan ini. Jadi kan digantikan kan karena kalau dia lebih kecil aja, benar ya? Nah sekarang menentukan rutenya gimana Bu? Nah kita sudah lihat jarak terpendeknya, ya jarak terpendeknya, apa itu? Iya jaraknya ya, panjang jaraknya itu adalah 5, taunya ini. Jadi ini adalah jarak minimalnya. Terus rutenya lewat mana saja Bu? 1345 atau 125 atau 12345. Nah, diurut Mas Mbak. Ini di belakangnya ini berapa Mas Mbak? Ini 4 ya. Maka artinya bahwa dia notnya dari 4 gini. Setelah nyampe sini ya, dia notnya berapa? Dari mana asalnya? 3, maka ke sini gitu loh. Ini dari mana asalnya? Dari 2, maka dia ke sini. Nah ini, dari sini. Sehingga yang dilewati adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi yang menentukan adalah berapa jarak terpendeknya? 5 km. Ya, not mana saja yang dilewati atau rutenya lewat mana saja ya kita lihat belakangnya. 4, berarti dia dari 4. 4 di sini, dia ini kan 3 ya. 3 berarti masuk ke sini gitu. Ini dari 2 berarti ke sini. Ini dari sini, maka betul gitu. Sehingga rutenya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Mas, Mbak? Jelas ya? Jelas Bu. Oke. Udah ya, jadi saya ulang pada intinya ya.
di pertemuan kita kali ini adalah persiapan untuk proyeknya, dikumpulkan tanggal berapa? 14. Saya langsung siapkan di etol 14 jam 12 malam ya. Mending segera digarap aja karena kan Anda UAS ya pada saat tanggal itu ya. Ya, jadi mohon segera digarap. Saya mau tanya, Bu. Iya, yuk. Permasalahan untuk proyeknya itu minimal berapa, Bu? Oh, pakai note sama dengan ini enggak apa-apa. Maksudnya note-nya ta, Mas? Atau permasalahan jumlah note-nya ta? Iya. Terserah Mas, mau pakai berapa aja boleh, ha? Ya, tapi ojo pendek-pendek, gak ketok nanti dikstranya. Iya. Iya, jadi ya semakin kalau semakin apa namanya, semakin banyak note-nya itu kan semakin kelihatan Mas permasalahannya gitu loh. Iya kan? Semakin banyak note-nya loh. Atau dibuat minimal aja ya. Ini berapa kalau ini note-nya tuh 2, 3, 4, 5, 10 gitu minimal kayak ya. Gimana? Supaya melatih kalian cara ngitung juga sih. Gimana? Kan nggak masalah sih. Itu kan nggak ngefek ke ini sih. Nggak ngefek ke flowchart-nya dan pseudocode-nya kan. Cuma mungkin di waktu di teori ya sama analisanya mungkin kelihatan. Ya, gimana? Halo, Mas, Mbak? 10 menit ya, Bu. Iya, gimana? Gak apa-apa lah, kan sama aja. Gak ngefek, Mas, ke flowchart-nya atau ininya. Iya, Bu. Gimana? Terlalu ini aja berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kok. Ya, oke? 10 Ya. tiap anak kan beda-beda. 10 tiap anak beda-beda sampai nanti ketemu flowchart-nya. Di internet kan flowchart-nya untuk Dijkstra banyak, Mas, sudah banyak. Oh iya. Dicoba dulu. Iya. Gimana? Keberatan enggak? Seminggu kurang? Kalau menurut kalian, saya tawarin sih biar enak. Seminggu kurang atau gimana? Ini penawaran loh. Cukup Nangis, Bu. mungkin. Mau hari apa? Menawarkan hari apa? Gimana? Hari Kamis minggu depan. UAS loh itu, gak apa-apa. Hari Kamis minggu depan tanggal 16. Iya, sesudahnya OS. UAS-nya sampai hari Rabu aja. Hah? Sampai tanggal 17 nggak salah. Oh iya, 16 itu hari Kamis itu masih ini loh. Gak apa-apa. Podo aja mbak tanggal 14 maksudku. Malam Bu gitu habis selesai UAS gitu. Mungkin Yang mana? 17. mungkin nambahin sedikit tuh kayak Jumat malamnya itu cuma jam 12 malam terakhir gitu Bu, bagaimana? Jumat ya nggak apa-apa. Ya, Jumat jam 12 malam ya. Gimana? Oke, deal ya? Iya, boleh. Iya Bu, boleh Bu. Oke, Jumat jam 12 malam. Sebentar. Saya UAS-nya ya, saya kisi-kisinya nggak susah kok Mas, Mbak. UAS-nya sudah. Sebentar ya. Saya ini dulu. Kalau project sudah oke ya? Mas, Mbak? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Saya ingin memastikan. Maksudnya jelas projectnya. Sama ini Nanti dicoba sebagai- dulu, nggak apa-apa nanti kalau. Kenapa sebentar Mas? Ingin Gimana Mas? memastikan sedikit, Bu. Bentar. Oke, yuk. Ini tadi kan pakai algoritmanya, Pak ya, pakai yang Ibu sampaikan tadi, Bu ya. Gimana? Ya. Pakai Ya, Mas. algoritma yang Ibu sampaikan. Soalnya saya pernah ketemu juga permasalahan yang mirip, Bu ya. Namanya traveling salesman problem. Kan mirip-mirip gitu, Bu. Tapi pemecahannya berbeda. Apa pakai Iya sih. yang disampaikan Ibu? Kalau saran saya sih tetap pakai Dijkstra aja Mas. Kalau misalnya TSP itu kan bisa diselesaikan dengan berbagai dengan berbagai metode Mas. Banyak metodenya ya. Kita fokus ke Dijkstra aja sih untuk yang sekarang kalau menurut saya.
Oh, baik, Bu. Terus kalau TSP itu kan Dijkstrapu itu kan jenisnya banyak, Mas. Kalau mau pakai pembobotan, misalnya ya pembobotan itu kan macam-macam juga gitu loh, Mas. Tapi kalau kita cukup pakai jarak aja dulu, Mas. Masih sederhana aja dulu. Ya, gitu ya, Viv ya. Iya, Bu, terima kasih. Yuk. Gimana? Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke ya. Nah, untuk UAS-nya nanti pelajari tentang matrik ya. Matrik, kemudian mekanisme stack kemarin ya. Mekanisme stack itu kayak apa sih cara kerjanya? Ya, yang ada pop dan push ya kemarin ya. Kemudian penentuan bola ya dalam triangular ya, pelajari. Kemudian program konversi ya, konversi huruf kecil, huruf besar, dan lain sebagainya itu dipelajari. Nah, itu aja yang dipelajari untuk UAS-nya. Ada pertanyaan? Mas Mbak, atau sudah oke? Jelas kayaknya. Sudah. Oke. Terima kasih banyak ya atas pertemuannya dalam 1 semester ini ya. Silahkan dikerjakan proyeknya. Saya langsung buat folder di etol ya. Semoga lancar UAS-nya. Semoga semester depan bisa kuliah tatap muka sehingga pembelajaran lebih optimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Yuk, saya izin live ya. Yuk.